Halo anak-anak, terima kasih buat yang dikerjakan sebelumnya. Pagi awal sudah lihat pergambarannya yang sangat baik ya, jadi itu dipertahankan. Jadi sebenarnya belajar Canva ini, anak-anak harus punya rasa ingin tahu dan mau yang baru-baru. Nah, untuk mencari tahu yang baru, Pagi awal nggak mungkin jelasin satu-satu kayak gitu. Jadi kamu harus memang punya hati untuk mau belajar yang baru dan coba-coba kayak gitu. Pasti lebih menarik lagi seperti itu ya. Nah, kali ini kita uh, akan membuat perancangan template desain sendiri untuk sumatif tema 4 ini. Jadi, sumatif kita juga ditunda sampai di tanggal 2 Maret ya. Jadi, kita masih punya waktu 2 minggu untuk merancang infografis kita, template-nya. Karena materi atau informasi yang dimasukin ke dalam template-nya itu adalah dari wali kelasmu. Jadi, kalau misalkan kalian belum selesai belajar tentang itu, berarti belum bisa dapat. Nah, oleh karena itu kita mau ngerjain apa? Nah, kamu harus buat template-nya supaya nanti ketika materi-materinya udah selesai, tinggal kita pindahin ke infografis kamu ya. Gitu ya. Nah, jadi kita hari ini adalah perencanaan template ya. Jadi, Pak Jawa akan sediakan 2 video, yang di komputer sama yang di handphone juga. Yang menggunakan Canva di handphone, Pak Jawa nanti akan berikan tutorialnya seperti apa membuat desain sendiri di komputer juga. Oke? Yuk. Nah, yang pertama, jadi kita membuat template-nya saja dulu, bagi buat PPT sederhana yang untuk jelasin ya. Kemudian, seperti nanti kira-kira template-nya ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini masih dikit ya. Nah, pasti nanti dikasih suatu negara, terus kamu kayak buat judul, kemudian penjelasan. Gini aja, nggak usah diisi dulu, karena kan kita belum tahu kamu dapat negara apa gitu ya. Jadi tulis penjelasan seperti ini. Ini pakai shape, kemudian ini pakai teks, kemudian ini pakai elemen ya, yaitu ada frames ya. Oke. Supaya ketika materi dari wali kelas selesai, maka informasi itu akan kamu pindahkan ke desain infografis yang kamu buat ini. Itu ya. Jadi anak-anak harus tahu alurnya seperti apa gitu ya. Jadi kita sekarang karena belum ada informasi yang diberikan wali kelas, berarti kita siapin dulu nih tempatnya. Nanti kalau sudah ada, tinggal kamu ngisi lagi ke dalam yang kamu rancang sendiri. Pastinya anak-anak harus bangga dengan apa yang dikerjakan. Tidak peduli bagus apa enggak, ya. Ya akan senang dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya storyboard. Nah, storyboard ini adalah gambaran yang akan kamu desain di Canva. Pak Jawa nih buat storyboard juga ya. Pak Jawa akan jelaskan. Oke, storyboardnya ini contohnya Pak Jawa akan tunjukin ya. Ini nih, Pak Jawa akan buatkan ya. Jadi Pak Jawa juga mau anak-anak sebelum mengerjakan buat storyboardnya. Jadi gambaran yang akan kamu kerjakan di Canva itu seperti apa? Kamu nanti bisa kerjakan di kertas HVS, bisa di catatan. Jadi kamu bisa buat seperti sketsa yang akan kamu buatkan nanti di Canva itu seperti apa? Supaya ketika kamu buka Canva-nya, kamu tidak bingung. Tapi kamu bisa, oh tadi aku buat perancangannya di sini, letaknya di sini. Gitu ya. Nah, contohnya Pak Jawa sudah tulis di sini di kotak sini ada nanti shape, berarti untuk tulis nama negara. Kemudian Pak Jawa tulis di sini juga ada gambar nanti kira-kira. Di sini juga ada gambar. Kemudian Pak Jawa bikin di sini ada icon juga, Pak Jawa tambahkan menarik. Pasti banyak icon-icon yang ada di sana ya. Pak Jawa juga tambahkan ada shape menarik ya. Kemudian Pak Jawa buat nanti berarti pembatas garis seperti ini. Kemudian Pak Jawa nanti siapkan shape untuk di tempat informasinya. Pak Jawa siapin seperti ini ya. Kemudian tulis saja tempat informasi gitu ya. Nanti tinggal dari wali kelas baru kita tulis lagi. Nah, contohnya kita bikin elemen bunga di sini, bikin bintang gitu ya boleh. Terus elemen tanda panah, terus nanti di sini letaknya si gambar, shape, icon, ilustrasi dan lain sebagainya. Ada bunga. Nah, kemudian Pak Jawa buat ada icon pembatas lagi ya. Kemudian ada tanda panah, kemudian ada di sini tempat informasinya juga. Kemudian nanti di sini ya. Kemudian ada tanda panah, terus ini juga gambarnya. Nah, kemudian Pak Jawa juga buat lagi tipe-tipenya yang lainnya. Misal anak-anak mau tipenya ada peta seperti ini, peta dari negara yang kan gurunya kasih, nanti baru dijelaskan agamanya apa, kemudian jumlah penduduknya apa, pasti dilengkapi dengan gambar ya. Gambar-gambar atau icon maupun shape-shape yang menarik lainnya. Nah, seperti ini namanya storyboard ya. Jadi anak-anak bisa rancangkan di
catatan atau di HVS-nya, tolong kamu buat dulu itu supaya nanti pas di Canva nggak bingung apa ya. Jadi kamu harus buat dulu. Bagi awal aja yang udah terbiasa buat karya seperti ini, bagi awal harus buat dulu supaya tidak bingung ya. Oke, kita lanjut lagi ke PPT yang tadi pagi awal. Nah ya, ini ya. Kemudian setelah sudah kita buat storyboardnya, kamu dapat mulai membuat perancanganmu di Canva berdasarkan ini storyboard yang tadi. Kamu sudah bisa nanti buat kayak shape-nya apa, kemudian buat icon-iconnya apa, tapi informasinya belum dapat diisi ya. Itu ya, ini nih. Oke, pagi awal akan langsung ke Canva-nya saja. Oke, pagi awal sudah beralih ke handphone ya, yang menggunakan Canva di aplikasi handphonenya. Pastinya kita klik Canva-nya, aplikasinya ya. Oke, nah pastikan kamu juga nyambung internet ya. Oke, kemudian kamu boleh close. Kemudian masuk ke ini nih. Oke, kan kita mau buat desain sendiri. Jadi kalau dulu kita menggunakan template yang lain, kita mau desain sendiri. Pagi awal mau jelasin ternyata template yang kemarin itu kita bisa buat sebenarnya. Ini contohnya nih. Ini template yang pagi awal gunakan kemarin. Kamu bisa lihat nih. Pagi awal bisa ini nih. Geser-geser ya. Ini templatenya dulu bagus ya. Jadi mereka pakai shape juga. Ini juga menggunakan yang biru ini menggunakan elemen-elemen. Kemudian ini menggunakan apa namanya ini? Menggunakan teks. Ini juga teks. Ini juga shape yang Twitter ini juga. Jadi semua ini bisa sebenarnya kita buat. Oleh karena itu, jadi kita bisa membuat template sendiri atau desain sendiri ya. Pagi awal akan ajari kita bersama-sama. Oke? Dan pagi awal yakin kalian juga bisa. Seperti yang tadi pagi awal bilang bahwa kita mau nyicil untuk dismatifnya ya. Karena dari materi atau konten atau informasi yang akan dimasukkan ke dalam infografismu harus ada dulu. Tapi karena wali kelasmu belum ada, berarti kita coba buat template-nya saja dulu. Oke? Nah, kita masuk coba buat ini ya. Kita kembali pagi awal kembali ke tampilan awal kita. Bentar ya. Nah, kita masuk ke home berarti ya. Terus kita klik icon biru ini ya untuk buat yang baru. Kita mau desain. Nah, untuk di sini kita mau nentuin ukuran dari kertas kita atau bidang gambar kita apa gitu ya. Kita cari aja untuk ukuran infografik ya, grafik gitu pakai bahasa Inggris. Nah, itu dia. Kamu klik aja infografik yang ukuran 800 kali 200 px gitu ya, 2000 px. Nah, pasti nanti ditampilkan seperti ini. Coba kita tunggu ya. Nah, kamu tinggal klik ini aja yang icon salah ini ya. Oke, kita close aja. Nah, pasti sudah muncul satu tampilan yang sudah kosong. Jadi kita mau buat desain kita sendiri dengan kanvas yang kosong ini ya. Caranya berarti yang pertama sesuai storyboard kita mau pakai shape di bagian atas untuk tempat nama negaranya. Nah, sangat gampang. Untuk itu kamu klik icon plus-nya ini ya di bagian sudut kanan bawah. Kamu klik, kita cari elemen. Di elemen ini pasti banyak shape ya. Coba perhatikan. Nah, ini dia. Kita mau pakai shape ya. Kita buat shape dulu, pas shape kotak aja ya. Di bagian atas. Kamu bisa sambil zoom ya. Jadi sesuaikan aja gini. Nah, ntar ya. Kita mau buat bagian atasnya seperti ini. Kemudian kita kecilin ya, seperti ini. Nah kebiasaannya kan di sini kita coba ubah warna boleh. Lihat di bagian bawah ini nih. Di bagian bawah ini kan ada fitur-fitur juga. Yang ini warna berarti ya. Kita klik warnanya. Misalkan kita pilih warna ini. Contohnya ya. Nah, untuk membuat untuk tempat nama negaranya, teksnya berarti kita balik lagi nih. Kita klik icon plus-nya. Kita tulis masuk ke teks. Nah, jadi kita cuma buat template-nya saja. Nanti kita pindahin ya informasi-informasi dari web kelas. Misalkan di sini kita tulis dong nama negara ya, sampai muncul tampilan keyboardnya nama negara gitu ya. Nah, jadi cuma gambaran aja di sini. Nanti waktu kamu sudah dapat informasinya dari wali kelas, kamu buat informasi tentang Kamboja, nanti kamu tinggal klik aja negaranya ini, kamu ganti
Jadi misalnya Laos gitu ya. Nah, untuk mau menambahkan misalkan di storyboardmu ada gambar-gambar atau icon-icon yang menarik, kamu sudah boleh masukin ya. Misalkan kamu masuk ke elemen lagi, misalkan ada gambar apa ya. Nah, untuk seperti ini kan masih shape nih pagi awak, kamu bisa ganti nih. Klik icon yang ini, yang plus ini ya. Icon close ini. Nah, pasti nanti diarahin lagi tuh. Seperti ini. Ya, kamu coba cari lagi nih. Misal pagi awak mau cari gambar icon gitu ya, icon bunga nih contohnya. Icon bunga tinggal kita geser nih. Jadi nah jangan lupa untuk tahu ukurannya ya, biar sesuai. Kamu untuk ngicilinnya pasti menggunakan bagian sudutnya ya. Nah, seperti ini sudah jadi. Ini contohnya saja. Nah, kalau aku mau buat tambah lagi, Pak Gewa cari aja gitu ya di elemen. Supaya lebih menarik nih. Misalkan kamu cari lagi di bawah banyak ya. Tapi Pak Gewa saranin nggak usah pakai yang kayak stiker ya, animasi, karena kan kita nanti kumpulnya dalam bentuk foto ya. Contohnya kita mau masukin gambar ini contohnya saja ya anak-anak. Nah, kita tinggal geser aja gambarnya seperti ini. Pasti nanti mungkin makin rame lagi tuh kalau misalkan wali kelasnya sudah tentuin ya. Ini contohnya. Oke. Nah, kemudian kita mau buat misalkan seperti di storyboard Pak Jawa itu ada pembatas di nama negara dengan informasinya ya, di bawah sini maksudnya di sini. Ya, Pak Jawa mau buat berarti kita balik lagi tuh. Cari di elemen. Nah, di elemen itu kamu boleh cari di lines ya. Di lines ini pasti banyak nih. Nah, coba lihat di bawah. Nah, Pak Jawa coba pakai yang ini, warna merah ini sepertinya bagus ya. Coba kita buat aja di sini kayak pembatasnya. Terus kita mau tarik dong. Tinggal tarik aja seperti ini. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, jadi sudah ada pembatasnya yang atas ini ya. Kamu boleh untuk bikin ke atas seperti ini supaya nggak terlalu ini. Nah, seperti ini contohnya ya. Kemudian kamu bisa buat seperti storyboardnya, berarti kita mau sediain tempat untuk tempat informasi dan gambar-gambar shape-nya. Jadi kita buat template-nya aja dulu ya. Kita coba masukin lagi shape-nya. Kita klik lagi close-nya ini. Ya. Kemudian kita cari di sini. Di shape ya. Di shape ini kita mau pakai misalkan yang agak beda dikit bagi awak ini. Boleh kita tarik ke sini dulu. Kemudian di sini kamu boleh kecilin lagi. Nah, kalau ganti warna boleh lagi. Misal seperti ini ya. Jadi ubah warna, klik lagi, terus cari warna di sini. Contohnya ya. Oke. Juga boleh di sini. Oke. Nah, seperti ini udah ada template kita. Tinggal kita mau sediain tempat nama informasi. Berarti masuk lagi ke icon teks ya. Karena kita kan mau masukin ini. Kamu boleh pilih ya di sini ya. Bagi awak cuma buat yang ini saja ya, yang ini heads up ini. Tinggal buat di sini. Misalkan kita mau tulis apa bagi awak, sampai ini ya, langsung tulis aja tempat informasi gitu ya. Tempat informasi. Informasi ini maksudnya tentang negara yang kamu nanti akan bahas ya. Nah seperti itu. Terus kita boleh sediain di sini tempat gambar pastinya ya. Berarti kita boleh ambil tempatnya itu pakai elemen juga. Nah, di elemen pasti kita boleh cari di sini nih. Oke, tunggu ya lagi loading. Nah, di frame. Nah, kita kan kalau frame ini berarti kita tinggal masukin gambar-gambar kita. Kamu boleh klik see all-nya. Ini kan ada di sampingnya see all. Untuk melihat semua, kamu klik itu. Sini pasti banyak nanti dimunculkan template-template yang boleh kamu pakai nih. Oke, misalnya ambil yang 3 ini ya. Jadi kayak gini. Kamu taruh di sini. Nah, semisal kamu butuh icon misalnya ya. Ini tadi kita kecilin coba ya. Kecilin berarti kamu boleh cari hurufnya ini ya. Tinggal digeser gini. Nah, tinggal kita geser sebelah sini. Untuk geser juga boleh klik ini ya, icon yang ini plus atau silang ini ya. Ini nggak harus ininya supaya bisa teratur. Nah, kalau misal kamu butuh kayak tanda panah seperti storyboard Pak Jawa, kamu berarti masuk lagi elemen nih. Masuk elemen, cari yang tanda panah. di lines ya. Nah, di lines ini coba kita lihat ini banyak tanda panah, tinggal kamu pilih. Bagi awak saran jangan cari yang kayak berbayar ya, supaya nanti kamu pas download lebih gampang ya. Coba kita gunakan yang ini ya, yang simple aja. Nah, kamu bisa sambil kecilin
seperti ini. Coba bagi awal geser. Nah, untuk mengubah warnanya bisa nggak ya? Bisa. Coba lihat nih. Ada warnanya ya. Nah, tinggal atur saja sesuka kamu ya. Seperti ini. Kalau misalkan mau masukin elemen-elemen yang boleh lebih menarik lagi. Semisal mau biar lebih rame misalkan kan, nantinya tinggal cari di sini. Semisal contohnya nih ada gambar ini contoh aja ya. Nih kamu cari di sini nih. Tinggal cari di sini misalkan taruh di sini nanti. Tapi harus sesuai ya, jangan asal dibuat juga nantinya. Nanti jadi nggak bagus ya. Contohnya nih. Nah, satu lagi Pak Jawa coba ya. Ini udah pertama, yang kedua, berarti kita buat lagi nih shape nih. Buat shape Pak Jawa. Nah, kita pilih shape lagi di sini. Saran Pak Jawa boleh juga yang lain kamu coba ya, tapi kan karena kita butuh untuk buat kata-kata, jadi Pak Jawa pilih yang kayak persegi aja. Pak Jawa lupa untuk buat pembatas lagi. Nah, pembatas ini kamu boleh double atau duplikat dengan cara kamu klik dulu tadi ini ya, si pembatasnya tadi Pak Jawa buat, terus kamu nih di bagian sudut kiri paling bawah ada lambang plus nih. Pak Jawa klik. Nih, pasti dia sudah jadi 2. Tinggal pindahin. Sangat gampang ya. Nah, tinggal atur aja seperti ini. Kemudian ini kita rapin lagi yang ini ya. Nah, contohnya ya. Kamu supaya lebih detail boleh sambil di zoom ya. Di zoom seperti ini. Nah, ini udah jadi, tinggal masukin lagi nih. Contohnya kita mau masukin sediain untuk tempat gambar. Berarti kita masuk yang frame ya. Coba yang ini deh contohnya ya. Kita sediain di sini. Jadi nanti kalau wali kelasmu sudah kasih tahu, oh kamu bahas ini ya, tinggal kita masukin gambar-gambarnya di sini. Kemudian tempat informasinya kita buat lagi, cari lagi di teks ya. Jadi sangat gampang. Misalkan ini kita gunakan yang ini ya. Nah, tinggal nanti kamu ganti aja nih yang kata-katanya ini ya. Jadi simple. Bentar, bagi perbesar ya. Ini. Bentar. Nah, contohnya. Nah, perbesar. Nah, taruh di sini aja. Oke, nah seperti itu. Nah, demikian juga nanti selanjutnya. Jadi kita udah buat template nih. Nah, tapi makanya saran Pak Giawa harus dibuat dulu bagian dari storyboard supaya kamu bisa mengerjakannya, pandu-panduannya gitu ya. Jadi karena kita nggak dapat informasinya dari wali kelas atau yang kalian kerja di tematik, belum bisa kita masukin. Nah, apa yang dapat kita kerjakan? Nah, yang kita kerjakan dapat membuat template kita masing-masing. Pak Giawa sangat bangga kalau anak-anak nanti bisa menghasilkan suatu infografis. Pak Giawa yakin di SMP nanti, di SMA pasti kamu pakai butuh seperti ini. Entah buat poster lah, kemudian entah buat mading lah dan lain sebagainya. Jadi anak-anak sudah diperlengkapi sekarang. Gak apa-apa sekarang sulit, tetap pasti nanti manfaat. Entah kamu mau bikin surat sesuatu ke seseorang, kemudian entah mau buat foto yang khusus bagi dia, entah buat sesuatu PPT dan lain sebagainya, kamu sudah bisa gunakan di Canva. Jadi Pak Giawa sangat mendukung anak-anak untuk bisa belajar bersama. Pak Giawa berusaha buat di handphone, khusus buat di laptop, untuk kebaikan anak-anak supaya tamat dengan baik. Ingat ya, jadi di pembuatan infografis ini nanti digunakan sampai di ujian akhir. Jadi Pak Giawa tolong supaya anak-anak bisa mau mengikuti, menonton secara keseluruhan videonya. Ya, oke, demikian yang dapat Pak Giawa ajari. Ini sudah tersimpan ini ya, jadi tinggal ini sebenarnya sudah tersimpan ya. Tinggal kamu masuk ke home aja. Kamu lihat aja nanti di desainmu sudah ada pastinya ya. Yang kita kerjakan itu tadi ini nih. Bukan ini ya. Bukan yang satu lagi berarti. Ini lagi loading ya. Lagi pembuatan berarti ini. Di generating. Nah, coba lihat. Nah, ini tadi yang kita buat ya. Jadi itu sudah tersimpan, tapi harus diklik nanti ke home-nya dulu ya. Nanti sudah tersimpan. Oke. Tetap semangat anak-anak. Nanti setelah nonton video ini kamu balik lagi ke instruksi di Pak Giawa. Tolong diselesaikan dulu nonton baru masuk ke instruksi Pak Giawa sudah, supaya lebih nyambung dan kamu mengerti. Begitu ya. Demikian yang Pak Giawa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.
God bless you.